Pakan pabrikan adalah pakan ternak yang diproduksi secara massal di pabrik pakan. Pakan pabrikan biasanya terdiri dari campuran beberapa bahan pakan, seperti tepung kedelai, tepung jagung, tepung ikan, tepung tulang, vitamin, mineral, dan bahan tambahan lainnya seperti pengikat dan perasa. Kemudian bahan-bahan tersebut akan dicampur menjadi satu dengan menggunakan mesin mixer. Mesin mixer tersebut akan mencampur bahan-bahan tersebut dengan jumlah yang banyak dalam sekali pembuatan pakan, dan menghasilkan pakan yang homogen. Pakan pabrikan biasanya dijual dalam bentuk kemasan siap pakai, dan tersedia dalam berbagai jenis pakan jadi, dan formula pakan yang disesuaikan dengan jenis ternak yang akan diberi makan. Setiap jenis pakan ini memiliki formula dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan hewan ternak yang akan dikonsumsinya. Pakan pabrikan telah menjadi produk populer, dan solusi untuk peternak yang membutuhkan pakan yang mudah diperoleh, yang berkualitas dan praktis. Namun perlu diingat bahwa, pakan pabrikan tidak selalu memberikan nutrisi yang terbaik untuk ternak. Sebaiknya peternak memperhatikan label pakan pabrikan pada kemasan, dan memilih jenis pakan yang sesuai dengan jenis ternak dan kebutuhan nutrisinya. Selain itu, pastikan untuk menyimpan pakan dengan benar, untuk menjaga kualitasnya dan menghindari kerusakan. Perlu diperhatikan juga bahwa, penggunaan pakan pabrikan harus diimbangi dengan manajemen pakan yang baik, seperti pemberian pakan yang cukup dan berkualitas, serta pengawasan terhadap kesehatan ternak. Dengan harga pakan yang selalu merangkak naik, membuat para peternak unggas, baik itu unggas petelur dan pedaging. Banyak peternak yang menjerit karena mahalnya harga pakan, sehingga peternak itu hanya pasrah dan akhirnya tumbang. Apakah Anda hanya ingin berdiam diri saja, melihat usaha Anda pelan-pelan runtuh? Anda jangan kalah dengan harga pakan yang mahal. Kita harus beralih dari pakan pabrikan ke pakan alternatif. Pakan alternatif adalah jenis pakan yang digunakan sebagai pengganti atau tambahan dari pakan pabrikan, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hewan ternak tersebut. Pakan alternatif dapat berasal dari berbagai sumber hewani seperti tepung ikan, tepung bekicot, tepung keong mas, tepung maggot BSF, tepung kepala udang, dan masih banyak lagi, dan sumber pakan dari nabati seperti hijau-hijauan, limbah samping industri biji-bijian dan ubi-ubian. Pemilihan pakan alternatif harus mempertimbangkan komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan ternak, karena setiap jenis hewan ternak membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda. Selain itu, pemilihan pakan alternatif juga harus mempertimbangkan tingkat keamanannya. Karena beberapa bahan pakan alternatif ada yang mengandung senyawa yang berbahaya, baik bagi kesehatan hewan ternak atau bahkan manusia. Oleh karena itu, sebelum menggunakan pakan alternatif, sebaiknya melakukan uji coba terlebih dahulu, untuk memastikan keamanan dari bahan pakan tersebut, dan ketersediaan bahan pakan alternatif tersebut. Bagaimana cara membuat pakan alternatif, agar usaha ternak kita tidak jadi gulung tikar? Sebelum saya membahasnya, apakah Anda sudah tahu, bahan pakan apa saja yang akan dijadikan untuk sumber energi? Bahan pakan untuk sumber protein, bahan pakan untuk sumber mineral, dan bahan pakan untuk sumber penguat. Jika belum tahu bahan apa saja untuk keempat sumber tersebut, Anda bisa menonton video sebelumnya, agar Anda tahu bahan pakan yang ingin Anda gunakan. Di sini saya akan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di daerah kita. Apa saja bahan-bahannya, dan bagaimana nilai nutrisinya dari hasil perhitungan dengan 3 metode, yaitu metode perhitungan Pearson Square, metode perhitungan linear, dan menggunakan metode perhitungan trial and error. Apa saja bahan-bahannya untuk dijadikan pakan bebek petelur atau ayam petelur? Saya akan menggunakan 6 bahan pakan yang mudah didapat. Bahan-bahannya yaitu 1. Bekatul sebanyak 7,5 kg. 2. Jagung giling sebanyak 17,5 kg. 3. Onggok kering sebanyak 5 kg. 4. Tepung azola sebanyak 5 kg. 5. Tepung ikan sebanyak 7,5 kg. 6. Tepung kepala udang sebanyak 7,5 kg. Berapa nilai nutrisi dari hasil perhitungan dengan metode perhitungan linear, dengan metode perhitungan Pearson Square, dan metode perhitungan trial and error? Dan apakah dari ketiga perhitungan tersebut sama hasilnya, atau tidak sama hasilnya? Perhatikan pada tabel berikut ini. Hasil dari perhitungan dengan metode linear,
didapat nilai nutrisinya yaitu protein kasar sebesar 17%, energi metabolisme sebesar 2651 kilokalori, serat kasar sebesar 7,48%, lemak kasar sebesar 5,44%, kalsium sebesar 2,40%, fosfor sebesar 1,28%, metionin sebesar 0,45% dan lisin sebesar 0,97%. Bagaimana dengan hasil perhitungan dengan metode Pearson Square? Perhatikan pada tabel berikut ini. Protein kasar sebesar 18,97%, energi metabolisme sebesar 2607 kilokalori, serat kasar sebesar 7,52%, lemak kasar sebesar 3,58%, kalsium sebesar 2,77%, fosfor sebesar 1,47%, metionin sebesar 0,52% dan lisin sebesar 1,10%. Bagaimana dengan hasil perhitungan dengan metode trial and error? Perhatikan pada tabel berikut ini. Protein kasar sebesar 18,97%, energi metabolisme sebesar 2664 kilokalori, serat kasar sebesar 8,30%, lemak kasar sebesar 4,19%, kalsium sebesar 2,77%, fosfor sebesar 1,47%, metionin sebesar 0,52% dan lisin sebesar 1,10%. Dari ketiga perhitungan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata nilai nutrisinya yaitu protein kasar sebesar 18,31%, energi metabolisme sebesar 2640 kilokalori, serat kasar sebesar 7,77%, lemak kasar sebesar 4,41%, kalsium sebesar 2,65%, fosfor sebesar 1,40%, metionin sebesar 0,49% dan lisin sebesar 1,06%. Bagaimana dengan harganya? Anda bisa menghitung sendiri harga per kilogramnya dari ke-6 bahan pakan tersebut. Yang jelas lebih murah dibandingkan dengan pakan jadi pabrikan. Untuk tepung azolla, Anda bisa membudidayakan tanaman air ini di perkarangan rumah. Bagaimana jika dari ke-6 bahan tersebut, ada beberapa bahan pakan yang sulit untuk mendapatkannya? Anda bisa bertanya di kolom komentar. Bagaimana? Apakah Anda akan selalu menggunakan pakan pabrikan? Atau Anda akan beralih ke pakan alternatif? Semua keputusan ada di tangan Anda sendiri. Terima kasih Anda sudah menonton video ini hingga selesai. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan seputar unggas silakan isi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.